Nama saya Nyoman Pujawan. Saya dosen di Teknik Industri di ITS. Bidang saya adalah Supply Chain Management. Pada saat ini atau kali ini kita akan membahas tentang Global Supply Chain yang merupakan isu yang sangat relevan dan penting saat ini. Ya, rantai pasok global itu berarti perjalanan barang lintas negara. Jadi produk itu diproduksi di satu negara, kemudian mengalir ke negara yang lain untuk distribusi dan penjualan, atau kita membeli material dari negara yang berbeda untuk diolah, dirakit di negara yang lain. Itu yang disebut sebagai global supply chain. Ya, di global supply chain ini tentu banyak elemen yang termasuk di dalamnya. Pasti kalau kita bicara supply chain, ya di situ ada produsen barang, kemudian ada supplier materials, kemudian ada pihak yang menghantarkan produk itu dari satu titik ke titik yang lain, sampai tentu saja di sisi pelanggan. Nah, cuman bedanya adalah kalau kita bicara global supply chain, lokasi dari para pelaku atau elemen ini bisa berada pada negara yang berbeda. Jadi seperti yang tadi saya katakan, mungkin materialnya dari negara A dikirim ke negara B untuk diolah, kemudian bisa jadi setelah itu dirakit menjadi finish product di negara yang lain, didistribusikan lagi ke berbagai negara untuk menjangkau pasar global. Jadi itu elemen-elemennya. Jadi pasti ada elemen produksi, distribusi, storage, dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan global supply chain ini berarti opportunity-nya terbuka. Kalau kita punya produk yang dibuat di satu tempat, coverage market kita bukan lagi lokal, tetapi kita punya wilayah market yang jauh lebih luas dan lebih banyak. Nah, dengan global supply chain kan kita juga lihat sekarang banyak sekali perusahaan yang sebetulnya bukan berasal dari Indonesia, tapi kita kenal produknya di sini di Indonesia. Baik bagi perusahaannya karena artinya dia bisa berkembang menjadi very big companies, menjadi global company. Juga baik bagi pelanggan karena pelanggan di seluruh dunia bisa menikmati produk-produk yang dihasilkan di negara lain dengan standar kualitas yang bagus tentu saja gitu. Jadi tentu saja itu membuka peluang yang baik dari semua sisi sebetulnya, termasuk bagi perusahaan-perusahaan angkutan. Dengan global supply chain ini kan berarti volume barang yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain jadi bertambah. Jadi semua sektor itu ada peluang untuk menjadi lebih baik, berkembang. Bahkan negara-negara itu bisa lebih maju karena global supply chain. Jadi kalau kita lihat negara seperti Singapura itu kan mostly hidup dari global supply chain gitu. Jadi dapat income yang sangat besar dari pelabuhan, dari bandara, dari kegiatan pergudangan yang nantinya akan didistribusikan barangnya bukan di negaranya sendiri tapi ke luar negeri. Itu opportunity-nya. Ya, jadi kalau tadi kita bicara opportunity, di sisi lain juga banyak risiko atau problem-problem yang terjadi di dalam supply chain. Apalagi kalau lihat misalnya perkembangan belakangan ini kan kita menyaksikan begitu banyak problem-problem di dunia. Karena kalau kita ngomong di dalam konteks supply chain kan dunia ini menjadi interconnected. Nah, jadi interrelated gitu. Problemnya mungkin ada dalam jarak ribuan kilometer dari kita. Tapi kita punya atau kena dampaknya di sini, kita kena pengaruhnya. Dulu misalnya ketika awal-awal COVID berjangkit, awalnya kan di Wuhan, di China. Indonesia belum kena pada saat itu. Kalau kita bicara di akhir 2019 atau awal 2020 kan belum masuk ke sini. Tapi kelangkaan barang sudah mulai terasa di sini. Jadi banyak sekali problem yang bisa berupa disrupsi di dalam supply chain yang sifatnya besar,
atau problem-problem yang sifatnya lebih klasik dan operasional di dalam supply chain, misalnya terjadi delay, kemudian barang rusak di tengah jalan dan sebagainya karena rutenya menjadi lebih panjang sehingga risiko fisik dan risiko lain-lain di dalam perjalanan itu juga akan meningkat. Gitu. Ya, tadi saya sudah menyebutkan contohnya misalnya COVID. Jadi kita semua tahu bahwa COVID itu sifatnya global gitu ya, sehingga pergerakan barang menjadi terganggu. Tahun 2020-2021 kita mengalami slowing down pergerakan kargo di seluruh dunia. Kemudian terjadi juga congestion atau penumpukan barang-barang dan keterlambatan kapal dalam melakukan bongkar muat, sehingga terutama di negara-negara besar termasuk Amerika pada saat itu kan karena terjadinya lockdown, akhirnya apa yang terjadi, kapal-kapal itu lama untuk dibongkar, kontainer di sana menumpuk, sehingga akibatnya apa? Negara-negara Asia itu menjadi kekurangan kontainer untuk melakukan ekspor barang. Karena kontainer itu kan equipment yang harusnya berputar gitu. Jadi kalau tertahan di sana, nanti akan yang balik ke Indonesia atau ke China misalnya akan terganggu gitu. Jadi availability dari kontainer untuk kita bisa ekspor barang ke tempat lain bisa terganggu. Itu contoh yang diakibatkan oleh COVID misalnya. Tentu banyak yang lain. Belakangan kita lihat ada perang misalnya di Ukraina, Rusia dengan Ukraina di situ. Itu banyak sekali dampak terhadap disrupsi dari supply chain global. Misalnya supply dari material-material atau komoditas tertentu seperti gandum dan lain sebagainya menjadi sangat terganggu. Jadi negara-negara yang membutuhkan itu mengalami shortage komoditas-komoditas yang dihasilkan di sana gitu. Itu antara lain, tapi banyak juga yang lain. Seperti belakangan ini kan Singapura juga punya problem di portnya dan itu sebetulnya ya diakibatkan oleh problem yang ada di tempat lain seperti ketegangan yang terjadi di Laut Merah misalnya. Itu contoh-contoh problem yang bisa terjadi atau risiko-risiko yang bisa muncul di dalam global supply chain. Baik, jadi kalau gangguan memang kan macam-macam sebetulnya ya. Secara umum kalau kita bicara risiko atau disruption di dalam supply chain, sudah banyak sebetulnya common strategy yang diusulkan dan juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Yang paling simpel kan apa yang orang sebut sebagai buffering. Jadi buffering itu artinya kalau kita tahu bahwa supply material itu bisa terlambat atau bisa terganggu, maka apa yang kita lakukan pasti kita akan menumpuk barang sebagai stok tambahan. Itu yang disebut sebagai buffering. Jadi adding inventory untuk menghandle ketidakpastian dari supply material dari tempat lain. Itu salah satunya. Tapi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi belakangan, buffering mungkin tidak lagi cukup efektif untuk sekedar bisa dipakai untuk mengcover problem-problem yang sifatnya sangat besar atau sangat signifikan seperti itu. Jadi dibutuhkan approach yang lebih fundamental. Yang menarik misalnya belakangan orang bicara tentang bagaimana kita mengurangi ketergantungan pada global supply atau global supply chain. Walaupun itu mungkin tidak mudah juga. Jadi sejak COVID itu terjadi, banyak orang yang mengusulkan why not kita itu develop local suppliers supaya kita tidak terlalu dependent terhadap global supply sehingga kalau terjadi disruption kita bisa mengatasi dengan lebih baik. Nah, itu antara lain. Termasuk misalnya yang menarik juga kalau Anda belajar tentang just in time misalnya. Jadi just in time itu kan prinsipnya bagaimana kita bekerja dengan inventory yang sangat rendah. Dengan very low inventory. Nah itu banyak dikritik dengan situasi yang tidak menentu belakangan ini karena basically ya kebanyakan perusahaan itu tidak akan bisa
beroperasi dengan inventory yang sangat rendah ketika kita menghadapi global disruption dan kita sangat dependent terhadap global supply begitu. Jadi cukup banyak hal yang harus berubah dan harus go beyond sekedar buffering. Jadi kita harus merestructure supply chain supaya lebih agile, supaya kita bisa lebih resilient di dalam menghadapi gangguan-gangguan global dan lain sebagainya. Ya, fortunately kita sekarang banyak inovasi teknologi. Tentu yang paling banyak orang pakai dan mungkin juga termasuk paling efektif adalah digitalisasi begitu ya. Jadi kita bisa mendigitalisasi informasi itu dengan baik. Artinya sebetulnya yang menyebabkan risiko itu lebih tinggi dan ketidakpastian juga menjadi tinggi kan kalau kita tidak bisa lacak misalnya barang itu ada di mana, kemudian sumbernya kira-kira reliable apa tidak, kemudian ada potensi terlambat atau tidak terkirim apa tidak. Nah, uncertainty akan tinggi kalau kita tidak bisa mengakses data-data atau informasi seperti itu. Nah, dengan digitalisasi kan kita bisa menciptakan apa yang orang sebut sebagai end-to-end visibility di dalam supply chain. Artinya apa? Kita tahu apa yang terjadi di luar sana. Apa yang misalnya katakanlah kalau itu terjadi gangguan atau keterlambatan dan sebagainya. Jadi dengan digitalisasi ini kita bisa grasping information dari hulu sampai ke hilir supply chain supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih akurat di dalam supply chain ini sehingga kita bisa cepat misalnya take second action kalau misalnya skenario awal kita misalnya tidak berjalan dengan baik. Jadi saya kira digitalisasi ini akan sangat besar peranannya. Jadi sudah banyak sekali yang bisa diterapkan di dalam konteks supply chain untuk meningkatkan accuracy dari respon kita, termasuk meningkatkan akurasi tentang prediksi kebutuhan, prediksi lead time, kemudian actual posisi dari barang, dari kapal, dan lain sebagainya. Itu saya kira yang mungkin sangat relevan untuk kondisi saat ini. Ya, bagi saya memang tidak bisa kita hindarkan. Global supply chain adalah bagian dari kehidupan kita saat ini. Karena memang banyak sekali opportunity yang diciptakan di sana. Jadi antara satu negara dengan negara lain saling membutuhkan. Karena ada yang punya teknologi, ada yang punya market, ada yang punya kompetensi menciptakan material, ada yang kompetensi untuk menghasilkan finish produk dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu akan misalnya hilang atau tidak terjadi begitu ya, tetap akan berlangsung lama. Tapi yang dibutuhkan adalah para pengelola supply chain ini harus bisa menciptakan supply chain-nya lebih resilience. Jadi resilience itu artinya kalaupun ada gangguan kita bisa cepat recover, bisa beroperasi normal kembali. Oleh karena itu ya dibutuhkan teknologi dan juga dibutuhkan orang-orang yang punya skills dan kemampuan untuk mengelola global supply chain dengan lebih efektif. Itu saya rasa.